Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Papua Barat Daya Julian Kelly Kambu menegaskan, segala bentuk perizinan yang berkaitan dengan lingkungan hidup terutama di sektor pertambangan dan kehutanan harus mendapat persetujuan dari masyarakat adat. Pernyataan ini disampaikannya sebagai tanggapan atas sorotan publik terkait aktivitas tambang di wilayah Raja Ampat yang diduga telah menyebabkan kerusakan hutan dan pencemaran lingkungan sekitar. Kepala Lingkungan Hidup dan Kehutanan Julian Kelly Kambu mengatakan, jika masyarakat adat tidak memberikan izin, maka kami sebagai instansi teknis tidak akan menerbitkan izin apapun. Masyarakat adat adalah benteng terakhir perlindungan lingkungan di tanah ini, tegasnya dalam keterangannya pada media. Tambang di Raja Ampat menjadi perhatian setelah laporan masyarakat dan lembaga lingkungan menyebutkan adanya penggerusan kawasan hutan serta pencemaran di sejumlah area penting, termasuk perairan yang selama ini menjadi sumber penghidupan dan budaya masyarakat setempat. Situasi ini memicu kekhawatiran akan hilangnya fungsi ekologis dan sosial dari kawasan tersebut. Julian menekankan prinsip free, fair, and informed consent harus menjadi landasan dalam proses pengambilan keputusan terkait investasi di wilayah adat. Untuk menata dan memperhatikan Raja Ampat sebagai warisan dunia, karena Raja Ampat sudah mendapatkan geopark dan direncanakan tahun depan mendapat geosphere, cagar geosphere dari UNESCO juga. Dan ini kebanggaan kami dan kebanggaan bagi generasi dan anak cucu. Sehingga kami berharap ini perlu ada kajian yang baik menjadi dasar pertimbangan untuk pengambilan kebijakan. Ya, baik. Nah, kalau untuk tambang hari ini, Papua Barat Daya itu tidak mengeluarkan izin. Papua Barat Daya tidak mengeluarkan izin. Itu izinnya sudah terproses, mekanisme, prosedur, dan tahapan melalui Papua Barat. Waktu kita masih bersatu dengan Papua Barat. Nah, sehingga ke depan kami juga dari instansi yang kami menjadi pemimpin hari ini, semua investasi kami tidak alergi. Kami persilakan masuk, tapi dengan syarat harus mendapat dukungan dari masyarakat adat. Masyarakat adat adalah benteng pertahanan terakhir untuk memberikan jawaban, dan kami juga berharap kepada masyarakat adat untuk punya komitmen dan konsistensi untuk menjaga. Nah, dan begitu. Kalau masyarakat adat tidak setuju, kami tidak akan proses vertek, persetujuan teknis untuk kemudian sebagai landasan untuk diterbitkannya rekomendasi gubernur sebagai persyaratan dalam proses usulan. Tergantung kepada masyarakat adat. Dan ini kami sampaikan secara terbuka bahwa kami tidak akan memproses semua usulan perizinan bila itu tidak ada rekomendasi atau persetujuan dari masyarakat adat. Entah mau dalam bentuk dinotariskan melalui notaris, ada berita acara, ada kesimpulan, ada notulensi, yang pasti masyarakat adat yang punya hak di situ, punya titik koordinat di situ, mereka ada legalitas yang pasti, baru kami bisa memproses. Menurutnya, masyarakat adat memiliki hak penuh atas tanah dan hutan yang telah mereka kelola secara turun-temurun. Kita tidak bisa lagi mengabaikan suara masyarakat adat, mereka yang paling berdampak langsung jika lingkungan rusak. Karena itu, kami akan berdiri di belakang mereka. Pernyataan ini mempertegas pentingnya peran masyarakat adat dalam perlindungan lingkungan, sekaligus menjadi sinyal kuat bagi pelaku usaha agar lebih transparan dan bertanggung jawab dalam setiap rencana operasionalnya di Papua Barat Daya. Semi Venjalang, CWM Channel.